Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini setelah kami 6 hari bekerja, pada hari yang ke-7 ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh beristirahat di hadapan Tuhan. Dengan mengikuti ibadah ini kami juga berjumpa dengan Tuhan. Tuhan izinkan kami juga boleh berjumpa melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Mohon setiap kami dituntun oleh Roh Kudus Tuhan ketika kami mendengar. Pikiran kami juga Tuhan tuntun, hati kami juga Tuhan bukakan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat teman-teman sekalian, teman-teman PAW yang sudah menuntun kita dalam puji-pujian pada siang hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Ya, hari ini mungkin agak terlalu besar suara saya ya. Mungkin sampai pos satpam kedengeran nih. Kecilan dikit tolong. Oke, thank you. Bapak Ibu Saudara, hari ini judul dari khotbah kita, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama itu 70 kali 7 kali. Berarti hari ini sudah siap ya? Belajar matematika ya? Matematikanya Tuhan kita pelajari tentang mengampuni. Kita belajarnya dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22 saya disediakan juga di slide di depan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya ya dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Petrus ini juga sedang bergumul kayaknya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa kali nih aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Kelihatannya kalau sudah bentuknya pertanyaannya seperti ini, Petrus ini sudah ngampuni, sudah maafkan orang ini berkali-kali. Seperti Petrus itu mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seberapa batasnya nih? Mungkin kalau Petrus waktu itu sudah ampuni 7 kali, sampai 7 kali kah? Aku ini udah ngampunin dia berkali-kali. Masih oke kah kalau aku ngampunin dia lagi? Bahkan kesalahannya sama Tuhan. Ngelunjak enggak kan nanti Tuhan kalau aku ampunin terus? Enggak belajar nanti dia Tuhan. Standarnya Petrus ini sebenarnya lebih tinggi dari standar orang Yahudi waktu itu Bapak Ibu. Standar orang Yahudi pada umumnya itu mengampuni orang itu cukup 3 kali saja. Para rabi itu mengajar waktu itu 1 kali dia salah ampuni. Mungkin dia tidak sengaja. Nah 2 kali ampuni. 3 kali ampunilah juga. 4 kali monggo dipiting lehernya. Ya, silahkan dibalas dendam atau apa Gak perlu diampunin, gak masalah. 5 kali, bohwat pun silahkan. Standar Petrus 7 kali loh Bapak Ibu. Standarnya lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat di atas dari standar orang Yahudi pada umumnya. Tetapi jawab Tuhan bukan, wah Petrus kamu rohani sekali ya. Teman-temanmu aja standarnya 3 kali, kamu 7 kali. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, bukan 7 kali loh. Ya, Yesus berkata, bukan 7 kali. Nah ini slide-nya, oke. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tuhan itu kalau di dalam kalimat ini, kalau diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya, bentuknya itu kira-kira seperti ini. Aku tidak pernah mengatakan sampai 7 kali. Ketika Tuhan berkata, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Bentuknya sebenarnya adalah aku tidak pernah loh
ngomong sampai 7 kali. Tapi aku berkata kepadamu 70 kali 7 kali. Artinya Bapak Ibu simpelnya 70 kali lebih tinggi dibanding standarnya Petrus. Nangkep ya? Petrus kan tadi ngomong 7 kali. Tuhan bilang kaliin 70. Nah, 70 di atas dari standar Petrus. Bapak Ibu Saudara, pernah tidak membuat sebuah kesalahan yang sama, entah itu kepada suami atau istri, entah itu kepada anak atau orang tua kita, entah itu kepada rekan kerja ataupun rekan pelayanan. Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah tidak membuat satu kesalahan kepada mereka sampai 7 kali kesalahan yang sama? Pernah ya? Gak ada yang jawab, saya yang wakilin. Pernah. Saya pernah. Tapi kalau kesalahannya gak sengaja 7 kali nih kita ngelakuin kesalahan itu, kesalahannya sama. Pernah tidak Bapak Ibu? Saya yang wakili sekali lagi. Pernah Bapak Ibu. Baik yang sudah menikah ataupun yang hidup di dalam rumah bersama dengan orang tua ataupun anak, ya. Kita seringkali melakukan kesalahan yang sama kepada papa mama kita, kesalahan yang sama kepada istri atau suami kita, yang sebenarnya kita nggak sengaja, tapi udah 7 kali kita lakuin. Jangan cak itu Pak, ingatlah, jangan diulangi lagi, masa kita ulangi. Yang ibu-ibu pada senyum-senyum benar berarti ya. Kita itu bisa melakukan kesalahan, apalagi kepada rekan kerja, rekan pelayanan, contoh suka lupa misalnya. Papa nih jangan lupa terus. Atau mama nih teliti dikit lah, tidak telitian. Atau orangnya ceplos-ceplosan. Ya, mulutnya itu loh, tolong dijaga. Aduh salah ngomong berkali-kali, nyakitin orang kiri kanan. Tapi dia sekali lagi saya ingatkan gak sengaja Bapak Ibu. 7 kali kesalahan yang sama seperti ini bisa menghasilkan masalah, jadi luka bagi orang lain, tapi tidak sengaja. Mungkin gak Bapak Ibu? Sangat mungkin dan ada terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat saya sadar ketika Petrus waktu itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa kali nih aku harus mengampuni saudaraku, sampai 7 kali kah? Kalau misalnya Tuhan waktu itu mengiyakan Petrus, benar Petrus, cuma sampai 7 kali saja. Yang ke-8 kalinya piting aja lehernya, gak apa-apa. 7 kali itu aja diampuni. Maka pengampunan itu baru terbatas untuk orang-orang yang tidak sengaja saja. Yang sebenarnya tidak bermaksud jahat kepada kita. Pengampunan itu hanya terbatas bagi orang yang salah paham, salah sangka, salah ngomong, gak sengaja sebenarnya. Pengampunan itu hanya terbatas 7 kali. 7 kali itu dikit sekali Bapak Ibu. 6 bulan udah habis kuotanya 7 kali itu. 7 itu baru kuota orang yang gak sengaja dan baru belajar untuk tidak mengulangi kesalahannya. Pernah tidak kita janji sama orang, iya aku gak nakal lagi. Kalau aku nakal lagi aku janji lagi. Nangkep gak Bapak Ibu? Pernah lihat gak itu di truk, di belakang truknya ada tuh. Aku janji aku gak nakal lagi. Kalau aku nakal lagi aku janji lagi. Pernah ya, kita janji kepada orang, aku gak mau lagi berbuat seperti itu. Aku belajar deh. Kadang-kadang kita masih melakukan itu berkali-kali. Di proses kita belajar untuk tidak melakukannya. Maka kalau Tuhan waktu itu, iya benar Petrus 7 kali aja. Wah pengampunan itu terbatas sekali. Maka ketika Tuhan berkata, aku berkata kepadamu Petrus, pengampunan itu 70 kali 7 kali. Ini artinya pengampunan itu tidak hanya terbatas hanya kepada orang-orang yang sengaja atau tidak bermaksud jahat kepada kita. Hanya salah ngomong tok, tapi termasuk juga Bapak Ibu, ini part yang beratnya. Pengampunan itu termasuk untuk orang-orang yang dengan kesadaran penuh, dia mau menyakiti kita, dengan kesadaran penuh, dia bukan salah ngomong, tapi memang dia mau menyakiti kita dengan perkataannya, mau mencelakakan kita, dan murni mau berbuat jahat kepada kita. Tuhan mau kita mengampuni orang-orang yang demikian.
Kalau dikaliin pun di matematika kan 70 kali 7 itu 490 kali. Tapi kita tahu maksud Tuhan bukan 490, setelah 491 kuotamu habis. Tapi ini sebuah lambang kesempurnaan Bapak Ibu. Pengampunan yang kita berikan itu tidak ada batasnya. Tuhan mau ngomong demikian. Untuk menegaskan maksud dari Tuhan ini, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan kepada Petrus. Atau mungkin ada beberapa murid dan orang-orang lain yang mendengar juga. Termasuk Matius yang mencatat hal ini. Ya Tuhan katakan, pengampunan di dalam kerajaan Allah itu seperti ini loh. Ibaratkan ada orang raja yang mengadakan perhitungan kepada hambanya. Hamba yang punya hutang dengan dia, dipanggil satu-satu untuk lunasin hutangnya. Ada satu hamba yang punya hutang 10.000 talenta Bapak Ibu. 10.000 talenta ini bukan ceban ya. 10.000. Ini 10.000 talenta, satu talenta itu upah orang bekerja selama 20 tahun. Satu talenta loh ya, bukan 10.000 ya. Satu talenta itu kita baru bisa dapat, nabung satu talenta itu 20 tahun dulu kamu kerja. Itu pun UMR. Bapak Ibu. Jadi untuk hamba ini bisa melunasi hutangnya, dia perlu bekerja berapa lama Bapak Ibu? Kalau dikaliin 20 tahun kali 10.000 talenta, 200.000 tahun dia harus bekerja dengan gaji UMR. Kalau di UMR kan rata-rata Indonesia, misalnya satu bulan itu taruhlah 3,5 juta. Ya kan, 3,5 juta dikaliin 20 tahun lamanya. Untuk dapetin satu talenta lo ya. Berarti kalau UMR satu talenta itu 840 juta, betul ya? 840 juta kalau 3,5 UMR-nya. Jadi kalau itu dikaliin 10.000 talenta, hutang hamba ini kepada raja ini 8, T Bapak Ibu. 8,4 T. Alkitab nggak bilang hamba ini melakukan kesalahan apa sampai dia punya hutang sebesar ini kepada raja. Tapi saya yakin Bapak Ibu, ini dampak dari judi online. Kepada Bapak Budi Ari yang menonton khotbah hari ini, mungkin di antara kita ada ya yang masih terjebak juga mungkin, aduh jangan sampai kita punya hutang sampai 8,4 T. 8,4 T ini besar sekali. Itulah kenapa dalam perumpamaan ini Tuhan itu bilang, orang ini gak akan mampu lunasin. Sampai kapanpun orang ini atau hamba ini tidak akan pernah mampu membayar hutangnya. Maka melihat hal ini Raja murka dan memerintahkan hamba itu beserta anak dan istrinya itu dijual untuk melunasi hutangnya. Itu pun belum cukup saya yakin. Lalu hamba yang berhutang itu takut, cemas, anaknya itu akan dijual oleh raja, istrinya juga dijual oleh raja. Akhirnya dia berlutut menyembah kepada raja. Dia berkata kepada raja, "Raja," mungkin dia sambil gosok-gosokin tangannya, "Raja, mohon ampun, sabarlah dahulu. Hutangku itu akan kulunaskan." Melihat dia menangis, mungkin istri sama anaknya sudah di pojokan sana, udah nangis siap-siap dijual sama algojo-algojonya raja. Maka raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan dikatakan. Raja bilang, "Udah ya, hutangmu aku hapuskan." Akhirnya raja menghapuskan hutang orang itu dan orang itu dikatakan keluar. Lihat ya detail Alkitab kecil nih. Ketika hamba itu sudah 8,4 T dilunasin sama raja gitu tok. Dia main keluar aja, gak ada kamsya, gak ada syesye, gak ada thank you-nya sama raja. Langsung keluar. Dan ketika dia keluar, kelihatan aslinya. Ketika dia keluar, dia berjumpa dengan satu temannya. Yang sama-sama hamba sebenarnya. Satu profesian nih. Punya hutang 100 dinar dengan dia. 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Taruhlah misalnya 50.000 deh. Kalau 100 dinaran gitu, kalau di UMR kan lagi, sekitar 11 jutaan. Dibanding loh, saya tahu 11 juta itu bukan jumlah yang kecil sebenarnya. Tapi kalau dibanding dengan hutangnya dia yang baru dilunaskan tadi 8,4 T,
apalah regonyo 11 juta itu? Apalah artinya 11 juta dia bagi dia? Tapi perilaku dia sangat keras kepada temannya. Dia tangkap temannya, Tuhan bilang, dia tangkap, dia cekik. Temannya dicekek sama dia, kayak di gambar ini. Terus dia bilang, bayar hutangmu dengan nada mengancam. Lalu temannya melihat temannya yang ganas itu juga takut dan memohon belas kasihan kepada dia. Dengan cara yang sama persis dengan yang dia lakukan di hadapan raja. Sabarlah dahulu, dia bilang, udah mohon ampun nanti aku bayar hutangku. Dia minta waktu sama temannya, tapi dia nggak dengar. Respon dia lemparkan temannya ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Artinya hutangnya nggak akan lunas-lunas. Gimana temannya di penjara bisa ngelunasin hutang? Dia memang dasaran jahat aja. Bukan hutangnya yang mau dilunasin, tapi dia seneng aja lihat temannya di penjara. Hal ini sampai di telinga raja, Bapak Ibu. Raja memanggil dia dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu yang 10.000 talenta itu sudah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Lihat ya, ini peristiwa yang tadi. Lalu pesan raja kepada dia, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ingat Bapak Ibu, perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus untuk menjawab pertanyaan Petrus tadi. Yaitu apa? Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah atau berdosa terhadap aku? Ingat ya, perumpamaan ini untuk menjawab pertanyaan itu. Maka seolah-olah dari perumpamaan ini Tuhan tuh mau ngomong kepada Petrus dan setiap kita hari ini. Hamba yang sudah diampuni banyak. Kok hitung-hitungan sih? Nangkep gak Bapak Ibu? Kamu itu udah diampuni banyak. Kamu udah diberi banyak, 8,4 T dihapus aja kayak gitu. 11 juta kamu hitung-hitungan. Dosa kamu menumpuk di hadapan Allah. Dosa kita itu bergunung-gunung di hadapan Tuhan. Tapi seperintil dosa temenmu atau saudaramu kepadamu kamu hitung-hitungan. Lihat ya, ini teguran dari Tuhan kepada Petrus dan setiap kita hari ini. Itulah kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami di dalam doa Bapa kami. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 juga Paulus punya ide yang sama, punya pewahyuan yang sama dia. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita di dalam ruangan ini tahu bahwa apa yang jadi maunya Tuhan di dalam hidup kita adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Betul? Di sini kita tahu. Di sini kita mengerti maksudnya. Apa mau Tuhan itu kita tahu. Gak ada yang kaget kan? Saya kasih tahu seperti ini. Bapak Ibu, kita itu harus mengampuni saudara kita seperti kita sudah diampuni oleh Tuhan. Baru tahu aku contoh. Baru inilah aku dengar. Nggak ngoleh, baru inilah aku dengar. Ada nggak? Nggak ada. Semua orang tahu, semua orang paham apa yang jadi maunya Tuhan. Tapi di sini, susah kita lakukan. Hati kita tidak sinkron dengan apa yang kita pahami. Bapak Ibu Saudara, kata pengampunan atau mengampuni, diampuni di dalam Alkitab itu menggunakan kata yang disebut dalam bahasa Yunani apiemi. Kata ini tidak secara spesifik sebenarnya memiliki arti mengampuni. Seperti kita ya dalam bahasa Inggris forgiveness, dalam bahasa Indonesia bisa langsung diartikan pengampunan. Ya, bahasa Yunani tidak ada satu kata yang khusus untuk menggambarkan apa yang namanya mengampuni. Bahkan dia menggunakan kata apihemi yang sebenarnya ini sebuah kata kerja Bapak Ibu. Sebuah kata yang memiliki arti let go, release, send away, to give up. Melepaskan artinya, merelakan, membuang, menyudahi. Maka ketika Alkitab itu menerjemahkan atau menyampaikan kita sebuah kata diampuni dari dosa.
Ya, kita belajar bahasa sedikit Bapak Ibu ya. Hamartia apihemi, artinya diampuni dari dosa. Dosa itu hamartia, apihemi itu pengampunan. Itu secara literal itu diartikan dosa yang dilepaskan. Jadi bukan pengampunan, dia bukan satu kata. Tapi ini menggambarkan sebuah situasi Bapak Ibu. Dosa yang dilepaskan. Contoh seperti ketika Tuhan Yesus itu dihadapkan dengan seorang lumpuh yang turun dari plafon. Ingat ya, dari plafon turun tuh dibawa sama teman-temannya. Waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia, sebelum menyembuhkan Tuhan berkata apa kepada orang yang sakit Bapak Ibu? Ada yang ingat? Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni, ya kan? Setelah dari situ baru Tuhan bilang angkat tilammu, ya, baru dia berjalan keluar. Nah, kata itu sama Bapak Ibu, menggunakan kata amartiai apheontai. Artinya dari akar kata yang sama dengan hamartia apheimi. Ini menggunakan sebuah kata yang literal diartikan bukan dosamu diampuni, tapi dosamu dilepaskan dari kamu. Dosamu itu sudah nggak ada lagi, gitu loh. Di let go kan, dirilis kan, di send away gitu loh, dibuang jauh-jauh. Nangkep ya? Nah, kata ini Bapak Ibu membuat kita itu paham tentang apa itu pengampunan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata pengampunan itu kita samakan dengan memaafkan, ya kan? Oh sudahlah, ampunilah, maafkan. Nah, kita samakan. Tapi abstrak kata itu. Enggak terlalu dijelaskan dalam satu kata itu mengampuni itu apa? Memaafkan itu apa? Nah, dalam bahasa Yunani itu tuh disengaja dicatat seperti ini. Memaafkan itu kamu tuh buang dosa orang itu dari dalam hatimu. Ada sesuatu yang dilepaskan ketika pengampunan itu diberikan. Nangkep ya? Kalau dalam sisi orang yang menerima pengampunan, pengampunan itu dilepaskan dari kita. Dosa atau kesalahan kita itu dilepaskan. Orang itu tidak lagi mendendam kepada kita. Orang yang mengampuni kita itu tidak lagi benci ataupun pahit dengan kita. Karena dosa kita sudah dilepas. Sama, kata ini tidak hanya dipakai untuk sang penerima pengampunan itu, tapi juga sang pemberi pengampunan itu. Kalau dari sudut pandang kita dengan Tuhan, Tuhan yang memberi pengampunan itu ada melepaskan sesuatu, apihemi sesuatu. Yaitu apa Bapak Ibu? Murkanya, dendamnya, marahnya dia kepada kita. Kita jangan salah sangka bahwa Tuhan itu enggak pernah marah ya. Jangan salah sangka Tuhan itu kayak popo yang sayang nih sama cucungnya pecahin gelas kesayangannya pun poponya enggak pernah marah. Tuhan itu di dalam kitab Mazmur, Daud pernah berkata seperti ini. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Artinya Tuhan pernah mendendam, tapi tidak untuk selama-lamanya. Memang benar Bapak Ibu, Tuhan itu ketika kita berbuat dosa, Tuhan itu sempat murka. Tuhan marah dengan kita, Tuhan terlukai, Tuhan kecewa karena kita berbuat jahat. Tapi ketika Tuhan merasakan semua itu, di tengah-tengah kekecewaannya, di tengah-tengah dendamnya dengan kita, dia memilih untuk to let go. Udah, aku gak lama-lama dengan amarahku ini. Gak selama-lamanya aku dengan dendamku ini. Paham maksudnya Bapak Ibu? Tuhan memutuskan untuk tidak lagi mendendam. Jadi kata mengampuni, ini sebenarnya sebuah keputusan Bapak Ibu. Seperti raja itu tadi. Ketika raja murka, karena 8,4 T dia gak bisa bayar. Raja mau melemparkan tadi kan, anak beserta istrinya, berserta dengan dia mau dijual. Itu kan bentuk murkanya Tuhan. Tapi bentuk murkanya raja. Tapi raja itu ketika melihat dia memohon, raja itu seperti melepaskan amarahnya. Udahlah. Dia enggak mempertahankan amarahnya lalu menjual mereka. Enggak. Raja hapuskan, raja rilis amarahnya itu dan mereka dibebaskan. Maka sebenarnya berbicara tentang mengampuni, memaafkan Bapak Ibu.
Ini bukan perkara melupakan. Sama sekali bukan. Setiap kali kita itu membahas tentang hal mengampuni dengan orang yang bersalah kepada kita, udahlah, gak usah diingat-ingat terus. Lupain aja dia pernah salah sama kau. Ngapa kau nak ingat terus? Loh. Pengampunan itu bukan tentang melupakan loh. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melupakan kesalahan orang lain. Tuhan tidak pernah bahkan itu meminta kita untuk menyangkali bahwa kita itu sakit hati karena orang itu. Kita anggap dia tidak pernah salah dengan kita. Masalah tidak selesai, itu hanya memanipulasi perasaan kita saja. Masalah tidak selesai, tidur tetap gak nyenyak. Masalah gak selesai, darah tinggi iyo, kolesterol iyo, berat tongkok kita. Karena nahan dendam sama orang itu. Kita nggak selesain, kita cuma anggap udahlah angin lalu aja. Tapi di dalam ini tetap apinya membara. Melupakan itu nggak sama loh dengan mengampuni. Dalam arti apihemi tadi, kita jadi paham. It's okay, kamu masih ingat dia pernah salah sama kamu. It's okay, nggak apa-apa. Kamu pun harus terima kenyataan bahwa kamu memang sakit hati. Terima. Kamu disakiti oleh dia, kamu terluka karena dia, kita terima itu, kita akui itu, kita tidak sangkali sedikit pun, tapi di tengah-tengah luka itu, Tuhan meminta kita memutuskan apihemi. Tate hamartia. Dosanya orang itu. Tuhan meminta kita itu memutuskan, membuat keputusan, udah lempar jauh-jauh kesalahan orang itu. Kita nggak lupakan, tapi kita nggak lagi mau mendendam. Keputusan. Dan dari semua perintah ketika Tuhan mau meminta kita mengampuni orang lain. Kerinduan Tuhan itu cuma satu sebenarnya Bapak Ibu. Supaya kita hidup damai, sejahtera. Kalau Bapak Ibu punya dendam, kalau Bapak Ibu itu benci kepada seseorang dan memutuskan untuk tidak mau memaafkan, bisa tidur nyenyak ya. Bisa hidup tenang ya. Ibadah bisa tenang ya. Kasih persembahan ke Tuhan dengan hati yang membenci kepada orang lain, itu bisa tenang kah? Melayani Tuhan dengan perasaan dendam di dalam hati kepada seseorang, bisa damai kah? Tuhan tuh cuma mau satu, bukan orang itu bisa hidupnya lebih baik, bukan. Fokusnya Tuhan tuh di kita, supaya kita itu enggak melulu tidur itu jam 2, jam 3 baru ngantuk. Karena dari jam 11 sampai jam 1 mikirin dendam, gimana nih mau balas dengan orang ini. Oh gimana nih nyusun strategi satu keluarga. Tuhan itu mau kita itu tenang hidupnya, enggak mau nyimpen dendam. Dengan kata lain, mengampuni itu udah, itu give up, relakan. Itu memang udah terjadi, kita disakiti, iya oke. Bapak Ibu, di Afrika, itu ada satu jebakan yang dibuat oleh para pemburu binatang di sana khusus untuk menangkap monyet, monkey. Ya. Monyet ini kalau di Afrika itu kan nyebar di hutan-hutan desert, hutan kering gitu ya. Ada pohon-pohon dan mereka cari makan tuh di sana. Kacang-kacangan, buah-buahan, itu mereka jadi makanan mereka. Di guci kecil itu, ya kalau di gambar ini, guci kecil ini diisi kacang sama buah-buahan. Ya itu kesukaannya monyet. Siapa yang di sini sio monyet? Suka kacang? Saya juga, saya sio monyet Bapak Ibu. Monyet itu pasti makannya kacang-kacangan, buah-buahan. Nah, di dalam guci ini tidak ada sama sekali pengikat. Catat ya Bapak Ibu ya. Ini guci tok, isi makanan tok. Gak ada pengikat, gak ada penjepit, gak ada racun di dalamnya. Mayo, gak ada sama sekali. Jadi cara kerja jebakan ini, ketika monyet itu mendekati, jadi kan gini ya, saya tunjukin gambarnya. Ketika buah itu dimasukkan, guci ini diikatkan di sebuah batang pohon di mana biasanya monyet itu cari makan.
Ketika monyet itu mau dapetin makanan itu, tangannya masukkan ya. Kira-kira kalau tangan monyet itu ya nggak jauh dari kita lah, tangannya gini. Pasti lurus kan masuknya, lalu dia mau ambil kacang atau buah-buahan itu, dia harus tarik keluar kan. Dia tarik keluar, nggak bisa Bapak Ibu, nyangkut. Karena posisinya sudah beda dengan cara masuk tadi. Posisinya sudah menggenggam dan ukurannya juga sudah membesar. Karena sudah berisi kacang dan buah-buahan di dalam genggamannya. Dia semakin berusaha monyet itu untuk ngambil makanan itu, semakin dia gak bisa kemana-mana. Lucu ya? Jadi gak ada nih racun, ingat ya, gak ada pengikat. Di dalamnya tuh ada kayak penjepit besi, gak ada. Cuma makanan dia ambil gak bisa kemana-mana. Sampai, lihat ya di gambar terakhir Bapak Ibu, itu sampai monyetnya itu sudah ngelihat ada pemburunya datang. Pemburunya sudah mendekati ranting pohon di mana jebakan itu ada. Dia udah lihat nih, oh ada pemburunya, tapi dia semakin panik, dia semakin keras usahanya mau ngambil makanan itu, dia tetap terjebak di sana. Sampai kakinya diikat, dia masih kayak gini. Sampai dia itu dimasak mungkin, wah udah masih tangannya di dalam. Bapak Ibu Saudara, dendam, amarah di dalam hati kita, itu bekerja seperti jebakan monyet. Satu-satunya penyebab monyet itu tidak pergi kemana-mana, bukan karena ada pengikat kan, tapi hanya oleh karena keinginan hatinya yang terlalu kuat mau makan kacang itu. Keinginan hatinya yang terlalu kuat gak mau melepaskan buah yang sudah ada di dalam genggaman tangannya. Dendam, amarah di dalam hati kita tetap ada. Itu bukan karena diikat oleh sesuatu. Sekalipun orang itu sudah minta maaf Bapak Ibu. Sekalipun orang yang bersangkutan yang menyakiti kita itu udah ganti rugi. Udah bilang menyesal di depan kita. Tapi itu tidak menjamin hati kita mau memaafkan. Satu-satunya penyebab ketika kita tidak mau mengampuni orang lain. Karena kita terlalu kuat menggenggam semua egonya kita di dalam hati. Semua kepahitan, semua yang namanya gengsi, pride-nya kita, rasa jengkelnya kita, dendam kita pegang erat-erat itu. Enak aja dia main minta maaf. Tidak tahu dia siapa aku. Enak aja dia main minta diampuni. Dia nggak tahu apa. Aku hidupku udah dirusak sama dia. Mahib main negor dia duluan. Orang itu udah minta maaf loh. Orang itu udah ganti rugi loh. Tapi ada rasa pahit itu. Gengsinya kita, egonya itu kita pegang erat-erat. Kita nggak mau lepaskan. Kita udah tahu nih. Kita udah tahu ini salah. Aku nggak boleh gini. Tapi tangan kita tetap genggam. Kayak monyet tadi ya. Oh, udah tahu nih ada pemburunya datang. Tapi tetap genggam. Udah tahu nih iblis sedang ketawa-tawa ngelihat kita. Tapi tetap kita genggam gak kemana-mana. Tetap kita pertahankan semua ego itu. Seolah ketika kita sedang mendendam dengan orang, itu seolah kita itu sedang mendidik. Ya, oh jangan langsung dimaafin. Biar orang ini kapok. Biar dia gak ngulangin lagi kesalahan dia. Seperti kita itu juga sedang mencari sebuah keadilan namanya. Gak apa-apa biar adil. Aku menderita, dia menderita. Fair gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, jujurlah kita. Bukan masalah keadilan. Bahkan bukan masalah mendidik orang itu supaya dia enggak mengulangi kesalahannya. Bukan perkara itu. Tapi perkara kepuasan hati. Senang baik gitu, nyimpen amarah itu. Menikmati aja kita bahas kesalahan orang itu. Senang aja hati kita ini untuk ngelihat dia itu menderita juga. Ngelihat dia susah hati, nikmat aja kita. Bukan perkara mengadil masalah keadilan, mendidik orang itu. Bukan. Kepuasan diri kita sendiri. Maka sebenarnya Bapak Ibu, hal mengampuni itu berbicara tentang kita itu merenggangkan. Atau melemaskan egonya kita. Udahlah. Kalau orang Palembang ngomong tuh, sudahlah. Dia memang udah salah sama kita. Dia memang sudah ngancurin hidup kau.
Tapi apa untungnya kau ngancur hidup dia juga? Nah. Sudahlah, dendam itu kamu lepaskan. Saya tahu tapi Bapak Ibu, di sisi lain, gak semudah itu kita itu let go, release, to give up. Kita bukan Tuhan, seringkali kita seperti itu. Yang Tuhan punya hati yang lebih besar. Saya tahu bagi sebagian setiap kita, yang mungkin di dalam keluarga, antara istri atau suami, pernah mengalami sesuatu yang tidak enak dari suami. Ataupun dari sisi kita sebagai anak, pernah menerima apa yang namanya abusive, atau kekerasan dari orang tua kita sendiri. Sehingga sampai kita umur segini pun masih menyimpan dendam kepada orang tua, kepada suami atau istri kita sendiri, atau bahkan kepada anak, atau kepada seseorang yang kita diam-diam masih simpan, kita genggam di dalam hati kita. Saya tahu ini semua tidak mudah Bapak Ibu. Kita sakit hati, kita trauma, kita dikhianati oleh saudara kita sendiri, kita jadi sulit sekali untuk mengampuni. Tahu, saya paham. Tapi kata abhihemi itu tidak hanya berarti let go, release, send away, to give up. Tapi Alkitab juga menerjemahkan kata abhihemi untuk menggambarkan pengampunan itu dengan satu kata yang sangat penting menurut saya. To suffer. Untuk menderita. Maka ketika Tuhan meminta kita untuk mengampuni orang itu, Tuhan itu tidak hanya meminta kita untuk memilih, menyudahi rasa marah itu atau melanjutkannya. Untuk menyudahi rasa dendam itu atau kamu bawa sampai kita mati. Tapi bukan itu aja, tapi Tuhan juga meminta kita memilih, ketika kita mengampuni, terima, kamu jadi sisi yang menderita. Kadang ketika kita berat untuk mengampuni, beratnya tuh di mana Bapak Ibu? Kita nggak terima kita jadi korban. Kita nggak terima kita yang disakiti. Kita nggak terima orang itu kok masih senang dan aku menderita di sini. Kita mau apa yang namanya keadilan. Sulit mengampuni, mau dia juga menderita sama kayak aku. Gak jamin, kamu lihat dia di pinggir jalan pun menderita, gak jamin kita itu bisa mengampuni orang. Masalahnya itu di sini kita. Dengan kata lain, ketika kita mengampuni, Tuhan juga mau kita itu memutuskan kita yang tanggung beban itu. Kita yang tanggung sakit hati itu. Kita yang tanggung penderitaan itu. Ambil keputusan, tinggalkan dendam itu. Terima kenyataan kita yang menderita. Bukankah itu yang dilakukan oleh raja tadi? Ketika raja bilang, udah hutangmu ku hapuskan 10.000 talenta. Nota bon itu nggak nguap ke udara Bapak Ibu. Tapi kan 10.000 talenta 8,4 T itu tetap harus ada yang tanggung kan. Raja yang kasih pengampunan, Menteri Keuangannya udah tahu. Ini raja yang tanggung. Menteri Keuangan di samping dia yang nyatet itu, waduh ini beban kerajaan ini jadi 8,4 T. Sama ketika Tuhan bilang dosamu sudah diampuni, dosa kita itu enggak menguap ke udara Bapak Ibu. Hilang, masuk ke awan-awan. Enggak. Tapi dosa itu perlu ada yang tanggung kan. Itu yang Tuhan lakukan. Dia ambil bagian yang to suffer-nya. Aku yang menderitanya. Demi ampuni kamu. Aku yang sakit, aku yang berdarah-darah, aku yang pukul-pukul dada. Demi ampuni suamiku. Demi ampuni anakku sendiri. Demi ampuni saudaraku sendiri. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kita tidak diminta untuk melupakan. Tapi kita diminta buat keputusan. Mau sampai kapan kita menendam? Mau sampai kapan kita simpan kesalahan orang itu? Mau sampai kapan kamu tunjuk-tunjuk biar dia yang menderita? Lihat ya, di dalam kisah pengampunan itu selalu ada satu orang yang lebih dulu mengalah. Ya kan? Selalu, baik antara kita dengan Tuhan, Tuhan duluan yang ngalah. Antara raja dengan hamba yang punya hutang 8,4 T tadi, raja yang mengalah. Bahkan tidak sedikit saya melihat di dalam keluarga pun, ketika pengampunan terjadi itu oleh karena ada satu orang yang lebih dulu mengalah untuk berkata, ya sudah, aku ampuni papa, aku ampuni papi, aku ampuni mami. Karena ada satu orang lebih dulu yang mengambil langkah
untuk menyudahi dendamnya dan mengambil bagian yang suffernya itu, yang menderitanya. Dan selalu juga ada satu orang yang lebih dulu datang kepada Allah, bersujud dan mengatakan, Tuhan tolong aku untuk ampuni orang ini. Selalu ada satu orang yang lebih dulu mengalah, menekukkan lututnya di hadapan Tuhan dan berkata, tolong aku ya Tuhan untuk memaafkan orang ini, untuk memaafkan suamiku ini. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan hari ini saya mau bertanya, maukah Anda menjadi satu orang yang mengalah itu? Orang yang menyakiti engkau mungkin gak ada perasaan mau mengalah, gak ada perasaan mau minta maaf. Yang menyakiti kamu itu senang-senang aja hidupnya. Tapi mau gak di tengah semua itu, dengan lapang dada kita yang telan pil pahit itu. Jadi ambil bagian, ya udah, aku ampuni kamu. Saya undang teman-teman singer dan worship leader boleh naik ke panggung. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang barusan kita naikkan sebelum khotbah tadi bersama-sama. Kita ambil momen untuk merefleksikan firman Tuhan hari ini. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang terus mengarahkan hati kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Sambil musik terus mengalun, saya tahu Bapak Ibu ketika mendengarkan khotbah ini ada satu atau dua wajah yang teringat di dalam kepala kita. Kita tahu kita sulit mengampuni orang itu. Kita masih ingat perilaku dia, kita masih ingat fitnahnya dia, kita masih ingat mereka lukai kita. Tapi hari ini, mari kita ambil keputusan di hadapan Tuhan. Kita masih mau tetap mendendam, atau hari ini jadi titik balik kita di hadapan Tuhan untuk berkata, aku ampuni dia ya Tuhan. Aku ampuni suamiku, aku ampuni istriku, aku ampuni anakku, aku ampuni papa mama, atau aku ampuni rekanku itu. Dan biar aku bisa merasa damai. Kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami mendengar firman Tuhan yang kami tahu ini semua menegur setiap kami. Kami seringkali lebih mudah untuk marah kepada orang, lebih mudah untuk menyimpan dendam daripada mengampuni. Kami lebih mudah untuk menghakimi orang lain dan menuntut balas dari orang lain daripada kami mengampuni mereka. Tuhan, kami tahu firman-Mu ini mustahil untuk kami lakukan kalau itu berdasarkan kekuatan kami sendiri. Kami tahu kami tidak mampu, mustahil kami bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kami kalau Tuhan tidak tolong kami. Tuhan, ajari kami dan berikan kami kekuatan untuk berkata, aku mengampuni saudaraku. Tolong kami di tengah kelemahan dan rasa sakit yang hari ini masih kami alami, kami rasakan. Berikan kami kelapangan dada untuk kami menerima bahwa kami memang menderita oleh karena mereka, tapi kami tidak mau balas. Tuhan, berikan damai sejahtera yang daripadamu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari sorga yang berasal daripadamu itu memenuhi hati kami dan memampukan kami untuk melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang berdosa kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.